Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Abdillah. Di video ini, saya akan praktek membuat database menggunakan statement SQL. Database yang akan saya buat adalah database akademik berdasarkan skema dan ketentuan berikut. Oke, langsung aja. Aktifkan MySQL. Pertama, kita akan membuat user baru. Kita masuk ke folder exam, MySQL, bin, kemudian login ke user root, MySQL, min u root. Untuk membuat user baru, kita create user. Nama user Mikdad_Abdillah, add localhost, identify by password UAS genap 2021. Kemudian diikuti dengan grant all privileges on bintang titik bintang to username Mikdad Abdillah at localhost identify by password UAS genap 2021. Oke, jika sudah, kita exit aja. Kemudian kita login. MySQL min u Mikdad Abdillah min p, passwordnya UAS genap 2021. Kita ulang, UAS genap 2021. Oke, di sini sudah masuk ke user baru. Selanjutnya, kita akan membuat database akademik. Create database akademik. Untuk melihatnya, kita bisa show databases. Nah, di sini sudah ada ya. Gunakan database dengan ketikan use nama database akademik. Sudah masuk. Baik, selanjutnya kita akan memulai dengan membuat tabel. Pertama, kita akan membuat tabel mata kuliah. Ketik create table, nama tabel, mata kuliah, kurung buka, kita enter. Di sini kita masukkan kolomnya. Kita buat kolom kode matkul dengan tipe data varchar.
panjangnya 10. Kita gunakan not null sehingga data tidak boleh kosong. Kemudian jadikan sebagai primary key. Kolom selanjutnya, mata kuliah, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Kita gunakan not null. Terakhir, kita membuat kolom SKS, tipe datanya integer, panjangnya 4. Enter. Berhasil. Lanjut lagi kita buat tabel dosen. Create table dosen. Nip varchar 10 not null primary key. Kemudian nama dosen, tipe datanya varchar, panjangnya 30, not null. Oke, berhasil. Untuk tabel lainnya mungkin akan saya copy paste untuk mempersingkat waktu. Khusus tabel KHS, kita membuat primary-nya 2, name dan ID kelas. Enter. Oke, untuk melihat tabel yang kita telah buat, kita bisa show tables. Next, kita akan membuat relasi antar tabel. Pertama, saya akan merelasikan tabel antara mata kuliah dan kelas. Ketik alter table, kemudian nama tabel yang akan mengambil referensi dari tabel lainnya. Dalam kasus ini, tabel kelas akan mengambil referensi yaitu kode matkul dari tabel mata kuliah. Jadi kita ketik alter table kelas, kemudian kita add constraint, nama constraint foreign key, kode matkul. Kemudian kita ketik references mata kuliah, kode matkul. Kemudian kita tambahkan behavior on update cascade dan juga on delete no action. Di sini ada error karena saya salah ketik ya, ada typo. Kita ulang. Alter table kelas add constraint fk kelas 1 foreign key kode matkul. Nah, di sini kurang U ya. On update cascade, on delete no action. Nah, oke, berhasil. Lanjut lagi kita relasikan tabel antara kelas dan dosen, di mana tabel kelas akan mengambil referensi yaitu data nip dari tabel dosen. Kita ketik alter table kelas add constraint, nama constraint fk
kelas 2 foreign key NIP references dosen NIP. Kemudian kita gunakan lagi behaviornya on update cascade on delete no action. Nah, jika dijelaskan intinya di sini tabel kelas akan terreferensi oleh kolom NIP dari tabel dosen. Kemudian untuk behavior on update cascade ini yaitu di mana ketika diupdate data akan ikut berubah. Sedangkan on delete no action ini ketika di delete data akan dibiarkan. Oke, kita lanjutkan. Untuk relasi lainnya saya akan kopas. Selanjutnya, kita akan menambahkan data pada setiap tabel dengan ketentuan berikut. Pertama, saya akan menambahkan data pada tabel mata kuliah. Caranya mudah, kita ketik insert into mata kuliah. Kemudian kita masukkan kolom-kolomnya. Kolom matkul, mata kuliah, dan SKS. Tutup kurung. Kemudian kita beri nilai values. Kemudian kita isi data kode matkul. Di sini kode matkulnya BD. Kemudian isi data mata kuliah, basis data, SKS 3. Selanjutnya algoritma dan pemrograman. SKS 3. Selanjutnya jaringan komputer, SKS 3. Selanjutnya MTK, matematika, SKS 2. Terakhir ST software testing, SKS 2. Enter. Oke, berhasil. Sekali lagi, untuk data lainnya akan saya kopas untuk mempersingkat waktu.
Oke, sudah semua. Jika kita ingin melihat data pada sebuah tabel, kita bisa ketikkan select tanda bintang from misal tabel KHS. Oke, selanjutnya saya memiliki studi kasus di mana soal-soalnya adalah sebagai berikut. Pertama, update atau ubah kolom nama mahasiswa atas nama Ekawati menjadi Ekawati Indah Pratiwi. Oke, caranya gimana? Pertama kita update tabel mahasiswa. Kemudian kita set nama mahasiswa Ekawati Indah Pratiwi. Where name sama dengan M02. Jadi kita update pada tabel mahasiswa, kita setting pada kolom nama mahasiswa, datanya menjadi Ekawati Indah Pratiwi, di mana NIM-nya adalah M02. Kita enter, berhasil. Kemudian untuk mengeceknya, kita select semua from tabel mahasiswa. Nah, sudah berubah ya. Selanjutnya, tampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya di Jogja dan Cimahi. Oke, caranya select semua data from mahasiswa di mana where alamat in Jogja dan Cimahi. Enter. Nah, sini keluar ya. Tampilkan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah yang SKS-nya 3 urut berdasarkan kode matkul. Kita select mata kuliah from mata kuliah where SKS sama dengan 3 order by kode matkul. Jadi kita select kolom mata kuliah dari tabel mata kuliah di mana SKS-nya 3, kemudian kita urut berdasarkan kode matkul. Kita enter. Oke, berhasil. Lanjut, ubah data SKS pada tabel mata kuliah yang kodenya berawalan huruf B menjadi 4. Kita tampilkan dulu tabel mata kuliah. Select semua data from mata kuliah. Kemudian kita update tabel mata kuliah. Kita set
SKS sama dengan 4, di mana where kode matkul like berawalan dari huruf B. Kita enter. Oke, kita select lagi tabel mata kuliah. Oke, belum berhasil ya. Seharusnya update mata kuliah, set SKS sama dengan 4. Nah, ini harusnya kita menggunakan persen. Enter. Kita lihat lagi. Nah, sudah berubah ya. Dimana kode matkul yang berawalan dari huruf B, SKS-nya menjadi 4. Lanjut lagi. Tampilkan nilai terendah dari KHS dikelompokkan berdasarkan NIM, urut NIM descending. Oke, untuk caranya kita tampilkan dulu tabel KHS. Kemudian kita select NIM, min, nilai, from KHS, group by NIM, order by NIM, descending. Enter. Nah, berhasil. Tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas K1. Oke, ini mudah. Caranya kita select rata-rata nilai from KHS where ID kelas sama dengan K1. Nah, berhasil. Kita lanjut lagi. Tampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen Sandi Tresnawati. Oke, caranya select count tabel kelas, kolom ID kelas, from dosen, dan kelas where dosen, tabel dosen, kolom NIM itu sama dengan tabel kelas dan kolom NIP. Sorry, ini NIP juga. Enter. Kemudian N, tabel dosen, kolom nama dosen, sama dengan Sandi Tresnawati. Nah, berhasil ya. Next, tampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan mata kuliahnya. Caranya select mata kuliah, rata-rata, tabel KHS, kolom nilai, dari tabel mata kuliah KHS kelas
tabel mata kuliah, kolom kode matkul, itu sama dengan tabel kelas, kolom kode matkul. Dan tabel KHS, kolom ID kelas, sama dengan kelas ID kelas group by mata kuliah order by mata kuliah. Bentar, sini kesalahan, kita ulangi. Ini harusnya KHS. Nah, berhasil ya. Tampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel kelas dengan menggunakan left join. Oke, ini mudah. Pertama kita select semua data from dosen left join class on tabel dosen kolom nip sama dengan tabel kelas kolom nip. Oke, berhasil. Lanjut, buat view peserta mata kuliah untuk menampilkan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan rata nilai pada masing-masing mata kuliah. Oke, gimana caranya? Pertama kita create view, kemudian view peserta mata kuliah as select mata kuliah count KHS NIM rata-rata KHS nilai from mata kuliah KHS kelas where mata kuliah kode matkul sama dengan kelas kode matkul and tabel KHS kolom ID kelas sama dengan kolom tabel kelas kolom ID kelas. Kemudian group by mata kuliah. Oke, selanjutnya tampilkan semua peserta mata kuliah dari view peserta mata kuliah. Oke, caranya select semua data from view peserta
peserta mata kuliah. Yang salah. Oh. Kita enter. Nah, berhasil. Terakhir, tampilkan peserta mata kuliah dari view peserta mata kuliah yang hanya mata kuliahnya basis data dan algoritma pemrograman. Oke. Caranya select semua data from view peserta mata kuliah where mata kuliah in basis data dan algoritma dan pemrograman. Oke, berhasil ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.